Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Marni Sitompul dalam video pembelajaran materi teks deskripsi, yaitu materi kelas 7 semester 1. Adapun kompetensi dasar yang kita bahas dalam video pembelajaran kali ini yaitu kode pengetahuan 3.1, mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek atau sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Sementara kode keterampilannya yaitu 4.1, menjelaskan isi teks deskripsi baik tempat wisata, tempat bersejarah, pentas seni daerah, kain tradisional, dan lain-lain yang didengar dan dibaca secara lisan, tulis, dan visual. Sementara tujuan pembelajarannya yaitu melalui metode pembelajaran berbasis masalah dengan teknik pengelolaan kelas TPS dan teknik penyampaian isi pembelajaran PBL serta teknik keterampilan berbahasa SQ3R, maka siswa A dapat menjelaskan minimal 3 ciri teks deskripsi dari segi isi dan tujuan komunikasi. B, siswa dapat menemukan minimal 3 ciri teks deskripsi dari aspek kebahasaan. C, menentukan minimal 3 jenis teks deskripsi pada teks yang dibaca atau didengar dengan tepat. Melalui pembelajaran ini diharapkan peserta didik dapat memiliki sikap disiplin, tanggung jawab, dan percaya diri. Sekarang kita akan melanjutkan yaitu pengertian teks deskripsi. Yaitu teks deskripsi adalah teks yang berisi penggambaran suatu objek, tempat, atau peristiwa tertentu kepada pembaca secara jelas dan terperinci. Pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan sendiri sesuatu yang dideskripsikan oleh penulis. Adapun ciri-ciri teks deskripsi yaitu yang pertama, menggambarkan atau melukiskan sesuatu. 2. Melibatkan kesan indera sehingga gambaran objek menjadi jelas. 3. Membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri atau mengalami sendiri objek yang diamati penulis. 4. Menjelaskan ciri-ciri objek secara terperinci seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan suatu objek. Sementara berdasarkan tujuannya, teks deskripsi dibedakan menjadi 2. 1. Deskripsi sugestif, yaitu karangan yang dalam penjelasannya berusaha menciptakan suatu penghayatan terhadap subjek atau objek yang digambarkan melalui sebuah imajinasi dari sang pembaca. Jenis paragraf deskripsi sugestif ini menggambarkan sebuah pengalaman atas suatu objek atau peristiwa yang menciptakan sebuah interpretasi atau sebuah kesan dari pembaca. 2. Deskripsi ekspositoris atau deskripsi teknis. Jenis paragraf deskripsi yang ditulis dengan tujuan untuk membuat pembaca mengenali bila bertemu, melihat, atau berhadapan dengan suatu objek. Pada jenis paragraf ini, penulis juga menjelaskan unsur-unsur yang melekat dalam sebuah objek yang memiliki tujuan untuk menambah wawasan si pembaca untuk memahaminya dengan mudah. Biasanya penulis menjelaskan dengan cara bertahap dari bagian-bagian objek tersebut. Secara umum, teks deskripsi terdiri atas 3 jenis seperti berikut ini. 1.
Teks deskripsi tempat adalah teks yang melukiskan ruang atau tempat berlangsungnya suatu peristiwa. Pelukisannya harus dilihat dari berbagai segi agar ruang tersebut tergambar dengan jelas dalam pikiran dan perasaan pembaca. 2. Teks deskripsi waktu, yaitu menggambarkan urutan waktu. Berdasarkan gambaran tersebut, pembaca akan tahu urutan kejadian yang berhubungan dengan urutan waktu. 3. Deskripsi orang akan menceritakan orang tersebut secara terperinci. Mendeskripsikan orang dapat dilakukan melalui berbagai cara, yakni dengan memilih aspek yang akan dideskripsikan seperti bidang melik, bidang fisik, bidang perasaan, bidang tindakan, dan watak. Sekarang kita akan melanjutkan video pembelajaran kita, yaitu mengenai struktur teks deskripsi, yaitu 1. Deskripsi umum. Biasanya deskripsi umum ini berisi penjelasan tentang definisi atau identitas objek yang dideskripsikan, misalnya lokasi, sejarah, dan makna objek yang dideskripsikan. 2. Deskripsi bagian, yaitu berisi penjelasan tentang klasifikasi objek yang dideskripsikan. B. Ciri-ciri kebahasaan dalam teks deskripsi. Yang pertama, kalimat berisi penjelasan terperinci untuk membuat objek menjadi konkret. Kalimat penjelas adalah kalimat-kalimat yang isinya merupakan penjelas, urutan, atau berupa perincian detail tentang kalimat utama suatu paragraf. 2. Menggunakan pilihan kata dengan emosi kuat dalam teks deskripsi. Kata emosi adalah kata-kata yang digunakan untuk menggambarkan dan mengekspresikan perasaan yang dialami seseorang. 3. Mengidentifikasi majas, yaitu majas perbandingan adalah kata-kata berkias yang menyatakan perbandingan untuk meningkatkan kesan dan memengaruhi pendengar ataupun pembaca. Contoh teks deskripsi. Ibu inspirasiku. Ibuku bernama Yulandari. Mukanya selalu bersinar seperti bulan. Cocok sekali dengan namanya yang berarti bulan bersinar. Mukanya bulat dengan alis tipis seperti semut beriring. Kulit ibuku sawo matang khas wanita Jawa. Beliau tidaklah tinggi, tidak pula pendek. Rambutnya hitam bergelombang. Sampai usia 56 tahun, kulit rambutnya masih hitam. Pandangan matanya yang kuat kini sudah mulai sayu termakan usia. Namun, mata hatinya tetap kuat bagaikan baja. Ibu adalah wanita yang sangat baik. Dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Dia sangat suka membantu orang lain, terutama yang sedang dalam kesusahan. Profesinya sebagai seorang guru semakin mengokohkannya prinsipnya untuk selalu mengerjakan kebaikan kepada sesama. Meskipun sudah berumur, ibuku masih menuntut ilmu. Ibuku melanjutkan ke jenjang S2, padahal harusnya dia sudah tidak disebutkan oleh tugas kuliah. Tetapi sepertinya ibuku sangat menikmati sekolahnya. Sambil bernyanyi kecil, dia mengerjakan tugas kuliahnya. Belajar terus sepanjang hayat, itulah semboyannya. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.